Ya kita berharap pemerintah juga mengapresiasi, mengakui ya hukum adat yang ada sebagai bagian dari hukum nasional kita. Ya kita berterima kasih lah tentang itu, tapi satu sisi dalam prakteknya nanti karena ya betul. Sampai hari ini kita belum mendapatkan mekanisme atau pola seperti apa. Kenapa demikian? Karena kehidupan orang Dayak itu sangat dekat dengan hutan. Hutan itu menjadi sumber kehidupan orang Dayak. Oleh karena itu kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman sampai daerah yang terjauh ya, ada orang Dayak di sana gitu. Ya. Salam perennial. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, maupun selamat malam kepada para pemirsa maupun sobat perennial dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Perennial loh, tempat kita berbagi informasi dan edukasi seputar dunia kampus dan dunia hukum. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau bisa disebut akademisi, bisa disebut juga sebagai praktisi, bisa juga disebut sebagai tokoh masyarakat, bisa juga disebut sebagai orang tua kita karena beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa membimbing dan membina masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Tadius Yus SH MPA, betul ya Pak ya? Ya. Beliau pernah menjabat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Saat ini beliau aktif juga mengajar di Universitas Pancabakti. Selain itu kegiatan kemasyarakatannya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang dipercayakan lagi untuk menghandle dan memegang posisi sebagai Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Begitu mungkin kita bisa tanya-tanya ya seputar bagaimana sih kesiapan masyarakat adat melihat adanya pengakuan nih atas hukum yang hidup di masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Tadius Yus. Halo Om, atau halo Pak, selamat pagi atau siang atau sore atau malam Pak. Selamat siang para pemirsa sekalian, khususnya pemirsa perennial. Ya. Ini program yang sangat baik, saya terima kasih diundang ke tempat yang dulu saya pernah menjadi bagian dari alma mater Fakultas Hukum Untan selama 36 tahun. Hingga saya pensiun pada September 2002 yang lalu. Ya, namun saya masih mengabdi sebagai dosen di Universitas Pancabakti, di Fakultas Hukum juga. Pasca saya pensiun dari Universitas Tanjung Pura. Karir atau pengabdian sebagai akademisi masih terus berlanjut ya Pak ya? Masih, karena saya merasa itulah bagian dari kehidupan saya. Jadi rasanya tidak ingin meninggalkan dunia kampus gitu ya. Dia mengajar karena ini kan berbagi ilmu dengan para mahasiswa. Kemudian juga ada ya tercipta human relation lah ya dengan mahasiswa kita yang nantinya pasti menjadi orang-orang yang berguna bagi negara gitu ya. Ada kebanggaan juga kalau melihat para alumni kita menjadi pejabat dan orang penting di pemerintahan dan seterusnya. Ini tamu yang sangat luar biasa dan menginspiratif bagi kita ya teman-teman, bahwa sampai sekarang pun masih menjadi tokoh dan figur yang perlu kita acungi jempol nih. Sepak terjangnya di dunia hukum adat tuh sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, tema kita pada kesempatan hari ini ialah kita mau melihat bagaimana nih pengakuan atau pemberlakuan atau implementasi hukum yang hidup di masyarakat pasca adanya upaya untuk mengakuinya lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di mana undang-undang itu bicara tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Yang perlu kita sepakati dan perlu kita sadari bahwa dengan adanya pengakuan ini berarti hukum adat itu mulai diyakini atau mungkin diterapkan dalam sistem hukum, tapi tidak hanya sistem hukum secara general, tapi secara hukum pidana. Nah, yang ingin kita coba garis bawahi di sini, di Kalimantan sendiri kan ada terdiri dari beberapa suku, ras, dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, kategori masyarakat adat Dayak secara spesifik itu Pak, bisakah digambarkan Pak? Entah itu persebarannya di mana, subsukunya sekarang ada berapa, dan lain sebagainya Pak. Baik, masyarakat Dayak itu yang biasa juga orang sebut masyarakat adat Dayak ya. Itu sebetulnya adalah masyarakat yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Penduduk asli? Ya, baik itu Kalimantan bagian Indonesia maupun bagiannya Malaysia ya, Sabah dan Sarawak. Jadi sebetulnya kami ini dengan saudara-saudara Dayak di Sabah dan Sarawak itu masih satu rumpun. Masih satu rumpun. Hanya dipisah secara politis lah, secara politik, garis politik. Yes. Karena negara berbeda gitu. Tapi secara budaya, cara hidup rasanya sama. Karena itu ada ikatan. Misalnya di sekitar perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak itu subsuku sama gitu. Tapi kemudian ada sebagian menjadi bagian dari warga negara Malaysia, sebagian warga negara Indonesia. Tapi sebenarnya mereka dalam satu rumpun gitu. Oleh karena itu dalam momen tertentu misalnya gawai yang terjadi di Sarawak pada 1 Juni itu, mereka membebaskan orang-orang dari perbatasan itu untuk masuk ke wilayah Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi. Wow. Ya. Ini informasi yang sangat itu, baik ya. Dan saya pernah ikut hadir. Tahun lalu saya hadir. Mungkin tahun ini ya, saya coba hadir melihat bagaimana mereka merayakan gawai di sana, karena gawai saya resmi. Sudah ditentukan oleh pemerintah 1 Juni dan gawai Dayak dan libur. 1 Juni ya Pak ya? Dan libur. Libur di negara bagian Sarawak itu. Nah, kedua, orang masyarakat Dayak itu yang terdiri dari banyak subsuku, itu tersebar di 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota di Kalbar ya Pak ya? Kalbar ya. Tapi sebagian besar mereka berada di kabupaten-kabupaten yang di luar kota Pontianak, gitu ya. Yang misalnya daerah hulu ya, mulai dari Sanggau hingga ke Posulu, itu mayoritas ke sana. Dan Landak, Bengkayang, Sambas ada tapi agak sedikit ya. Tapang juga lumayan banyak. Mempawah ada juga sebagian. Kota Pontianak ya, karena itu kan pusat pemerintahan ya, jadi ada juga orang Dayak yang memang karena mereka mengikuti pendidikan atau bekerja di kantor pemerintahan, walaupun persentasenya tidak terlalu banyak. Di Mempawah juga demikian. Di Kubu Raya juga ada sebagian juga pemukiman orang Dayak yang masuk dalam wilayah kabupaten itu. Jadi hampir di semua kabupaten kota lah. Dan mengenai subsukunya itu pernah ada penelitian di tahun 2000-an, saya lupa 2000 berapa gitu ya, oleh Institut Dayakologi. Institut Dayakologi ya. Itu sudah ada terbit bukunya. Itu sekitar 200 subsuku. 200 subsuku. Itu Dayak ya Pak ya? Ya, itu suku Dayak dengan di Kalimantan Barat saja. Yang itu dilihat dari struktur bahasa. Struktur bahasa. Ya, dari bahasa yang berbeda itu mencerminkan subsuku, sehingga didapatlah 200 subsuku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Bayangkan sebegitu banyak ya subsuku dari induknya suku Dayak itu. Ya. Berarti Pak izin 200 subsuku di 14 kabupaten kota. Nah, mungkin sebelum kita bicara tentang bagaimana hukum yang hidup di masyarakat adat, gambaran
pola kehidupan masyarakat adat ini seperti apa ya Pak ya? Mungkin untuk mata pencahariannya rata-rata itu seperti apa Pak? Kalau lihat dari pemukiman dulu ya, pemukiman orang Dayak itu umumnya mereka tinggal di pedalaman. Kenapa demikian? Karena kehidupan orang Dayak itu sangat dekat dengan hutan. Hutan itu menjadi sumber kehidupan orang Dayak. Oleh karena itu kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman sampai daerah yang terjauh ya, ada orang Dayak di sana gitu, yang daerah yang sangat remote sekali, yang jauh dari peradaban lah kalau boleh katakan. Ada orang Dayak di sana. Artinya apa? Karena mereka cenderung kehidupannya dekat hutan. Sebab apa? Karena hutan itu menjadi sumber kehidupan orang Dayak. Hutan sumber kehidupan masyarakat. Di situ mereka bisa mendapatkan hampir semua kebutuhannya. Kebutuhan untuk bangun rumah, kayu kan, bisa dapat rotan, ya, kemudian juga hasil hutan lainnya yang bisa untuk kehidupan, sayur mayur, lauk pauk kan, masuk hutan banyak binatang kan, yang tinggal ya tangkap untuk konsumsi, untuk nutrisi. Di sungai yang mengalir di hutan itu ada ikan dan seterusnya. Karena itu sempat di kalangan kami itu disebutkan hutan itu menjadi supermarket bagi orang Dayak. Hutan sebagai semua kebutuhan ada di situ. Lalu kebutuhan utama itu adalah hutan itu untuk berladang. Ya, karena berladang itu adalah sumber pencaharian, mata pencaharian utama orang Dayak ya. Karena mereka kan subsistem kehidupannya. Jadi menanam itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan. Tanam macam-macam. Padi, sayur mayur, jagung, sampai ke ubi kayu, tebu dan semacam itu ditanam di sana. Tadi pada umumnya itulah hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, jadi ya, sampai ke pasar ya untuk apa kepentingan ekonomi. Walaupun sekarang saya lihat banyak hasil-hasil ladang itu yang sudah juga menjadi apa namanya komoditi di pasar umum. Ya, mentimun misalnya, sawi dan apa-apa yang dulunya hanya untuk konsumsi keluarga, tapi sekarang sudah masuk juga ke pasar. Konsumsi umum sekarang ya. Artinya masyarakat Dayak maupun di luar Dayak sudah menyukai juga jenis-jenis apa makanan yang dihasil di ladang itu. Nah, itulah gambaran bagaimana pola kehidupan masyarakat Dayak itu dekat dengan hutan, karena hutan itu juga identik dengan kesuburan. Tanah yang berhutan itu sangat subur. Oleh karena itu mereka melakukan penebangan, pembersihan lahan, kemudian dibakar. Karena itulah teknologi yang mereka punya, ya, yang bisa mereka gunakan, teknologi sederhana. Tapi sebetulnya kenapa mesti dibakar, yang oleh orang sekarang dianggap itu penyebab asap dan seterusnya, sehingga ada keinginan untuk melarang membakar lahan. Dulu bertahun-tahun orang tua kami, orang Dayak itu tidak ada masalah dengan membakar ladang, karena tidak sampai menimbulkan asap seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, tidak menimbulkan kebakaran hutan dan seterusnya. Tapi sebenarnya maknanya adalah dengan membakar ladang itu, yang dibakar kan ranting, dahan, pokok kayu ya, yang bisa makan api. Itulah sumber kesuburan, karena lahan di Kalimantan Barat umumnya itu kan lahan yang bukan lahan vulkanik ya, seperti di Jawa, di Sumatera. Kita lahan potsolik merah kuning, sehingga sangat tidak subur. Oleh karena itu makanya abu bekas pembakaran itu adalah pupuk sebenarnya. Nah, pupuk untuk tanaman itu makin kayu-kayu terbakar memberikan kesuburan untuk bagi tanaman yang ditanam di situ, baik padi yang utama padi maupun tanaman-tanaman ikutan lainnya, sayur mayur dan seterusnya. Seperti varietas lokal lah ya Pak ya sebenarnya. Ya, padi pun varietas lokal yang cocok ditanam di dataran kering. Ya. Samping itu juga sebagian masyarakat sudah juga mengupayakan sawah. Ya. Cuman ada sawah yang masih tradisional, ada hujan atau pengairan sederhana yang hanya setahun sekali, itu bagian dari proses berladang juga gitu. Saya tidak menjadi
mata pencarian yang dilakukan secara terus menerus seperti pada persawahan pertanian modern. Ya. Ada hal yang menarik tadi Pak, bahwa sebenarnya pola pikir dan pola hidup masyarakat adat itu sederhana ya Pak ya. Semua sudah disiapkan oleh alam. Ya. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengelola alam tersebut. Ya. Yang dimana tidak jarang Pak, pengelolaan alam dan lain sebagainya ini kalau dilakukan dengan benar sebetulnya tidak akan menimbulkan permasalahan. Ya. Pasti berkecukupan sebenarnya. Dan itulah sekarang kan lalu timbul local wisdom kan, kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi, sebagian orang sudah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh orang Dayak itu dengan pola hidup itu sudah menjadi kearifan lokal. Ya. Misalnya berladang itu konotasi itu kan negatif, berladang berpindah. Misalkan pindah meninggalkan alam dalam kondisi rusak. Padahal sebenarnya mereka berpindah itu dalam kerangka rotasi supaya X ladang tadi bisa ditumbuh kembali oleh pepohonan ya regeneratif. Lalu kemudian berapa tahun kemudian dia kembali lagi ke situ di ladang kembali. Itu pertama. Kedua, lahan-lahan bekas ladang yang tidak jauh dari pemukiman itu biasa mereka tanami dengan beberapa pohon buah-buahan atau pohon karet. Ya. Nah, karet itu juga kan bernilai ekonomi. Betul. Yang nanti setelah besar bisa menjadi sumber income mereka. Dan mungkin sebagai catatan, dulu Kalbar pernah menjadi penghasil karet terbesar di Indonesia. Wow. Padahal Kalbar ya Pak ya. Itu adalah karet-karet dari para petani itu, bukan dari perkebunan swasta. Enggak, tapi dari petani-petani yang menanam lahan bekas dan itu bercampur aduk dalam pepohonan. Jadi tidak spesifik karet saja yang monokultur, tapi di sela-sela tumbuh pohon-pohonan lainnya. Jadi seperti ya alam lah, seperti apa gitu. Sehingga sebenarnya mengembalikan juga proses penghutanan itu kan kembali gitu. Betul. Nah, ada juga yang berbentuk tanaman buah-buahan, durian dan aneka macam buah-buahan lokal ya, yang kemudian disebut tembawang. Ya, saya sering dengar Pak istilah tembawang. Kalau kita lihat, ya jujur kalau kita mau lihat, bahwa durian yang banyak dihasilkan di Kalimantan itu bukan durian dari perkebunan durian yang dikelola secara mekanis secara modern, tapi justru durian-durian yang ditanam oleh orang tua dulu di lahan-lahan bekas ladang. Ya. Jadi selain menumbuhkan pepohonan dalam rangka tadi mengembalikan lahan itu tidak tanpa pohon, tapi ditumbuhi pohon-pohon, malah pohon-pohon yang bernilai ekonomi. Wah, ya kan durian yang kita dapatkan sekarang justru dari situ. Bahkan kita yang tidak menanam pun ikut merasakan ya Pak ya. Sampai sekarang yang kita makan durian yang dijual di pasar di Pontianak atau kalau kita perjalanan ke daerah sana itu dari lahan-lahan ex ladang dulu yang ditanami oleh orang tua dengan pohon-pohon itu gitu. Oke. Ya. Berarti kan sebenarnya pola kehidupan masyarakat adat ini bukan hanya untuk masyarakat adatnya ya Pak ya. Bahkan orang di luar masyarakat adatnya pun ikut menikmati hasilnya. Betul. Seperti kayak makan durian, langsat mungkin ya Pak ya. Nah, dan banyak buah-buahan lain, karena sekarang dulu buah-buahan lokal yang tidak dikenal oleh masyarakat luas sekarang sudah masuk ke pasar dan dikenal oleh masyarakat luas juga, dan mereka menikmati itu gitu. Ya. Banyak varietas-varietas ternyata yang bukan disponsori ya, yang dihasilkan oleh masyarakat adat. Salah satunya masyarakat adat Dayak yang dinikmati oleh masyarakat secara luas. Betul. Nah, balik lagi mungkin Pak, sekarang yang mau kita bahas ialah bagaimana dengan hukum adatnya sendiri Pak. Kita sudah tahu bahwa masyarakat adat itu mungkin di Kalimantan Barat sendiri tersebar mungkin hampir 200 subsuku, yang dimana penyebarannya tuh merata, ada di 14 kabupaten kota. Pandangan masyarakat adat terhadap hukum adat sendiri itu Pak, kira-kira bisa diberikan gambaran nggak Pak kepada kami Pak?
Artinya masyarakat adat Dayak itu memang memiliki aturan kan kehidupan. Mulai dari adat istiadat yang mengatur tentang perilaku masyarakat hidup bersama. Yang kemudian juga ada istiadat yang ketika dilanggar itu dikenai sanksi, maka kemudian itulah yang melahirkan adanya hukum adat. Nah, ya hukum adat itu fungsinya hampir samalah dengan hukum nasional kita. Salah satunya perlindungan, melindungi ya masyarakat adat itu supaya mereka ya tentu hidup dalam keteraturan, ketertiban, ketentraman, kedamaian gitu ya. Ya hampir sama lah fungsi hukum kita lah untuk itu. Juga untuk mengubah perilaku orang agar orang berperilaku yang baik gitu ya, yang patuh dengan adat ya, sehingga mereka tidak melanggar itu ya, dan itu ya dipertahankan ya, sampai sekarang, dan artinya masih berlaku di masing-masing suku. Ada masing-masing suku punya fungsionaris adat namanya. Fungsionaris adat. Ya, jadi mereka yang melaksanakan aturan-aturan itu, menjaga, menerapkan aturan, mengenal sanksi, itu ada lembaganya yang kita sebut dengan fungsionaris adat. Fungsionaris adat namanya Pak ya? Fungsionaris adat, ya mulai dari paling atas itu namanya temenggung. Lalu ada di bawahnya mungkin kepala adat biasa, adat. Atau kalau dibahasakan ayatnya itu Pangaraga itu ya. Berbagai masing-masing beda istilah, tapi ada peringkat-peringkatnya gitu. Makanya dalam penyelesaian sengketa atau kasus dilihat dari besar kecilnya. Nah, yang kecil cukup diurus oleh pengurus adat di tingkat kampung saja, bisa selesai. Nah, kalau tidak selesai nanti bisa banding ke atas. Hampir sama kayak sistem hukum kita ya Pak ya? Hampir sama. Jadi tujuannya juga hampir sama, sistemnya juga hampir sama. Ada peradilan adat juga. Ada peradilan adat ya Pak ya? Dan kalau kasus-kasus yang besar yang menyangkut nyawa orang itu biasanya langsung ke fungsionaris yang paling atas. Temenggung itu ya. Jadi langsung diambil alih oleh Temenggung itu. Tapi yang kecil-kecil saja cukup diselesaikan di peringkat yang di bawah. Kepala kampung ya Pak ya? Kampung atau domong atau apa ya. Tapi kalau misalnya tidak selesai ya pada akhirnya juga akan sampai ke Temenggung untuk penyelesaian akhir, seperti Mahkamah Agung lah. Hakim Agungnya gitu. Sebenarnya ada jenjangnya juga ya? Ada. Oke. Yang menarik Pak, selama pengalaman Bapak berkecimpung di dunia adat itu nih, respon masyarakat adat ini terhadap hukum adat itu seperti apa, dan terhadap hukum positif itu seperti apa Pak? Sebetulnya kalau kita bicara hukum adat itu hukum positif juga ya. Karena kalau kita tahu dari Undang-Undang 45 kan Indonesia itu negara hukum. Betul. Restat. Ya, bukan negara undang-undang. Betul. Nah, kalau kita hanya menggunakan undang-undang saja, artinya aturan tertulis, kita bukan negara hukum, tapi negara undang-undang. Wetstat. Kita restat, bukan wetstat. Nah, karena restat maka di situ ada hukum tertulis, yaitu undang-undang, dan hukum tidak tertulis yang kita kenal dengan living law, hukum kebiasaan, hukum adat dan seterusnya. Itu kan juga menjadi bagian dari hukum negara kita, sehingga ya bagian hukum positif lah. Saya selalu menyampaikan kepada orang-orang itu bahwa jangan menggunakan istilah hukum positif hanya untuk hukum tertulis. Hukum positif itu ada tulis, tidak tertulis. Nanti sama aja, sama posisinya ya. Nah, di masyarakat adat sampai sejauh ini itu masih kuat dipegang oleh mereka. Sehingga kami selaku Dewan Adat itu sebenarnya ya kami ikut untuk menjaga agar hukum adat ini tetap lestari, tetap ada, tetap eksis, dan juga agar para fungsionaris adat itu melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang semestinya, jangan menyimpang dari itu. Jadi prinsipnya adalah
keadilan, menegakkan keadilan, kebersamaan, terus untuk menjaga keseimbangan ya. Dari hukum adat itu menarik tuh Pak, keseimbangan. Agak berbeda dengan hukum yang dijalankan oleh pemerintah kan, hukum tertulis tadi. Lebih bersifat punitif, menghukum orang, misal pidana kan, betul, atau perdata menghukum orang. Kita di hukum adat itu tidak bersifat menghukum. Ini menarik juga. Lebih kepada mengembalikan keseimbangan. Memang ada hukuman dijatuhkan, tapi bukan hukum. Ya, karena kita tidak ada hukuman fisik. Betul. Tidak ada penjara di masyarakat adat itu, nggak ada. Tapi lebih kepada orang merasa dia melakukan kesalahan, ada hukuman yang dijatuhkan, tapi hukuman itu sifatnya hanya untuk menyadarkan orang, bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian mengembalikan suasana yang tadinya orang mulai resah, lalu disintegrasi sosial, kemudian kita kembalikan sehingga orang merasa hidup tentram, damai dan semacam. Nah, berbeda dengan hukum formal kita kan, orang dipenjara, dipisahkan dari masyarakat. Tapi di hukum adat itu belum dianggap menyelesaikan masalah. Iya, betul. Ya, betul. Karena salah satu ciri hukum adat kita yaitu ada unsur religio magis. Betul. Ya, bahwa ada keyakinan, kepercayaan di masyarakat Dayak bahwa terjadinya permasalahan masyarakat itu ya tidak hanya karena persoalan manusia antar manusia, tapi ada campur tangan dari yang di luar manusia itu. Nah, itu yang oleh karena itu maka selalu dalam berbagai peristiwa masyarakat Dayak itu tetap ingin dilakukan dihukum cara hukum adat itu. Kemudian ada ritual-ritual adat dalam rangka mengusir roh-roh atau meminta kepada Jubata supaya dijauhkan dari persoalan yang ada, supaya masyarakat hidup tenang, damai dan seterusnya. Itu yang tidak ada di hukum formal kita. Hukum formal kita hanya menghukum orang secara fisik. Kedua, hukum kita lebih bersifat kebendaan. Ya kan? Misalnya orang dikenakan berapa tempayan atau harus potong ayam, babi, siang dan macam itu kan benda yang nampak, yang kelihatan. Jadi orang bisa melihat bersama-sama karena proses penyidangan itu, peradilan itu dilakukan secara terbuka. Sidangnya terbuka ya Pak ya? Sehingga orang melihat dan sanksi adat yang jatuh pun juga diketahui orang banyak. Ya, nah itu kan sebenarnya lebih berat daripada hukum biasa. Yang kalau misalnya di masyarakat adat itu orang melakukan kesalahan, dia membayar adat itu di muka orang banyak, sehingga itu udah sebenarnya sanksi sosial kan? Orang tahu bahwa dia melakukan pelanggaran atau kejahatan. Beda dengan di kita diputus, kemudian dia dipisahkan dari masyarakat. Jadi dia tidak lagi merasakan hukuman sosial masyarakat. Nah, kita hukum sosial itu lebih mendidik mereka gitu. Berarti Pak, yang cukup berbeda ya Pak ya, yang saya tangkap antara hukum adat dengan hukum negara. Sebenarnya sama ya Pak ya, mereka sama-sama sumber hukum, saya yakin itu. Cuman hukum adat itu menekankan pada sanksi sosial, sedangkan hukum positif atau hukum negara yang dijalankan saat ini lebih banyak bersifat hukuman badan gitu kan Pak, kan penjara atau fisik ya. Yang dimana memang kita menyadari bahwa sanksi sosial itu kadang bisa menyadarkan seseorang, bukan hanya memisahkan aja yang harus kita lakukan nih. Tapi sanksi sosial itu salah satu hal yang menarik tuh. Perlu mungkin nanti kita coba buat sebuah diskusi lebih lanjut Pak tentang sanksi sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, di masyarakat adat Dayak sendiri, saya melihat bahwa masyarakat adat ini masih kuat dan percaya bahwa hukum adat atau dalam sistem hukum yang disebut sekarang sebagai hukum yang hidup ini bisa menjadi upaya yang menyelesaikan sebuah permasalahan. Balik lagi,
bukan hanya dalam sanksi sosialnya, tapi ada upaya untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. Yeah. Nah, yang ingin coba saya gali atau mungkin saya tanya Pak, yang mendorong masyarakat untuk masih memegang teguh hal seperti ini nih, kira-kira dorongannya dari mana ya Pak ya? Atau dorongannya apa ya? Sehingga saya yakin masyarakat itu percaya. Oh ya udah. Oke. Lanjut ya. Nggak apa-apa kan lanjut kan? Nanti di-cut aja ya. Oke. Ntar dulu. Habis baterai kah? Mati. Hold bentar ya, Om. Untuk dia loh. Tapi suaranya aman kan? Aman, Pak. Aman ya? Nggak ada suara dengung? Hujan enggak? Aman. Saya khawatir dari tadi mikir, hujannya makin deras lagi. Nggak banyak lagi sih Om. Ya. Tapi ini udah mau masuk poin pentingnya sih. Nah, juga masuk ke yang pidana itu. Ya, kan pertama kan yang mendorong masyarakat itu percaya, habis itu percaya bahwa upaya yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah lewat hukum adat. Karena mungkin boleh nitip Om, karena hukum adat itu kan nilai keadilannya lebih berasa bagi masyarakat kan. Terus habis itu nanti pertanyaan berikutnya, ternyata KUHP sekarang sudah mengakomodir. Gimana reaksi dan kesiapan masyarakat adat nih dengan pemberlakuan KUHP tersebut. Terakhir mungkin saran dan masukan dari Om atau dari Bapak untuk penerapan hukum adat ke depannya. Gitu. Oke, bisa kita lanjut ya Wanya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, kita menyadari bahwa hukum adat ini bagi masyarakat adat tuh masih dipegang teguh. Saya yakin dan percaya masyarakat bisa menganggap bahwa hukum adat ini selain dia sebagai upaya penyelesaian konflik, ada upaya memulihkan keseimbangannya sehingga masih dipegang teguh sampai saat ini. Nah, pertanyaannya Pak, kira-kira nih faktor yang mendorong masyarakat adat itu sampai sekarang masih memegang teguh hukum adatnya dan percaya kepada hukum adat itu kira-kira didorongkan oleh hal apa ya Pak ya? Sebenarnya itu lebih kepada kesadaran mereka, kesadaran hukum mereka yang memang yang mereka pahami adalah hukum adat. Mereka kan tidak terlalu paham dengan hukum formal kita lah, hukum yang dibuat oleh pemerintah kita dengan berbagai peraturan perundangan yang begitu banyak yang sering muncul kan tidak mereka pahami. Tapi hukum adat itu memang berakar dari budaya turun-temurun itu yang mereka pahami, dan memang ada beda yang sangat tajam antara hukum adat tadi dari segi tujuannya kan lebih kepada untuk pemulihan pemulihan suasana, keseimbangan ya tadi yang mungkin orang bermusuhan, orang ketakutan dipulihkan kembali menjadi hidup normal, kondisi normal yang penuh kedamaian dan semacam itu intinya. Kedua dari segi teknis juga kan hukum adat itu lebih simpel. Ya betul. Simpel. Ya, dan waktunya lebih cepat. Ya, selesai. Sehingga setelah itu orang kan bisa melaksanakan kembali aktivitasnya. Berbeda dengan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, misalnya hukum pidana, pengadilan itu bisa makan waktu berbulan-bulan kan? Iya, betul. Jadi demikian, sehingga orang masih terbebani dengan persoalan. Betul. Di kita tidak segera cepat selesai. Kenapa? Supaya kalau suasana udah pulih, orang udah hidup normal kembali kan, bisa bekerja, bisa melaksanakan aktivitas lain dan seterusnya. Ini tidak terbebani dengan persoalan. Nah, itu yang menyebabkan orang selalu ingin menyelesaikan hukum adat. Dan itu kan nyata, nampak ya. Orang bayar hukum adat itu nampak, kelihatan, diketahui bersama, kemudian selesai lebih cepat dibandingkan dengan di sistem peradilan kita kan. Bahkan mungkin korban langsung merasakan nih Pak ya,
korban dan pelaku tuh masalah cepat selesai, korban lebih diperhatikan mungkin. Iya, dia merasakan langsung kan. Betul. Dari sekarang misalnya gini, dia tadi kan dengan alat peraga kan, peraga benda-benda langsung diterima oleh korban. Wah. Dengan sejumlah uang juga mungkin ya. Tapi kalau di hukumnya kita kan orang di penjara, sementara korban tetap korban, gitu tetap kan. Korban, betul, merasakan manfaatnya hanya mungkin cara perasaan syukur dia ada dihukum. Ya terbalaskan aja. Ya terbalaskan aja, kan membalas kan. Intinya sementara di sini kan tidak memulihkan suasana. Di kita kan mengembalikan suasana yang tadi sempat terjadi disintegrasi kan kembali kembali normal, menjadi lebih baik lagi dan normal kembali. Betul Pak. Itu yang kenapa masyarakat inginkan tetap menggunakan hukum adat. Kedua tadi kan karena ada unsur religi magis itu kan, itu tetap dilaksanakan. Ya intinya itu tadi kan mengembalikan suasana kedamaian itu harmonis itu yang menjadi parameter salah satu parameter tujuan utama dari itu gitu. Di suasana yang harmonis di tengah masyarakat. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita menutup diskusi ini ya Pak ya. Yang pertama itu kita menyadari bahwa dalam hukum pidana kita sekarang yang diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ada ruang nih pengakuan bagi hukum yang hidup di masyarakat yang dibuat dan dimasukkan di dalam pasal 2 yang dimana ada pengakuan nih atas hukum yang hidup. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak kira-kira bagaimana respon masyarakat adat terhadap sebuah kebijakan baru yang kita bisa anggap di satu sisi positif, di satu sisi juga perlu aturan yang lebih jelas lagi nih tentang implementasi hukum yang hidup. Kira-kira gimana Pak? Baik. Sebetulnya pengakuan mengenai hukum adat itu sudah ada di banyak peraturan perundangan kita, mulai di Undang-Undang 45, ya kan, terutama yang terbaru itu juga di pasca amandemen itu, ya. Di situ misalnya di pasal 18B ya ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat. Betul. Ya kan, masyarakat hukum adat artinya ada masyarakat yang tumbuh dengan berbasiskan hukum adat ya. Serta hak-hak tradisionalnya walaupun hak tradisional ada kata-kata sepanjang masih ada. Nggak apa-apa, artinya ada orang yang menganggap wah setengah hati nih mengakui. Kalau faktanya memang tidak ada ya mau bilang apa kan? Betul. Kalau fakta masih ada ya tetap ya diakui gitu. Ya. Ada banyak peraturan perundangan termasuk undang-undang pemerintah daerah, undang-undang perkebunan, kehutanan, ya. Undang-undang desa juga ya Pak ya. Undang-undang desa, bahkan undang-undang yang terkenal dulu yang berlaku sampai sekarang, undang-undang agraria kan? Dari tahun 1960 mengatakan bahwa dasarnya ada hukum adat. Wah. Ya kan, sudah jelas di pasal itu dikatakan undang-undang pokok agraria adalah pasal 3 dan hak berupa dan masyarakat hukum adat. Saya lupa pasal berapa dikatakan memang. Nah ini pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Wow, jelas itu. Itu kejelasan sekali sih. Iya kan? Ya. Nah, walaupun dalam prakteknya yang hak masyarakat yang beralaskan hukum adat itu kalah dengan hak yang hak-hak yang berdasarkan sertifikat hak milik. Ya. Dikalahkan. SHM sebenarnya harusnya lebih tinggi itu hukum adat. Ya. Di pasal 5 itu. Sampai hari ini dalam prakteknya mengakui secara de jure tapi de facto tidak. Ya kan? Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman juga. Ya. Di pasal 25 dikatakan segala putusan pengadilan selain harus membuat alasan dasar putusan, membuat pula pasal tertentu dan peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis. Wow. Memang tidak dikatakan sumber hukum tak tertulis hukum adat, tapi hukum adat adalah bagian dari hukum tak tertulis sebetulnya gitu kan.
Bahkan hakim juga wajib menggali di pasal 28 ya. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Hakim wajib menggali. Ya, memahami, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Betul. Ya kan, artinya masyarakat yang itulah yang dikembalikan ke masyarakat sebenarnya, Pak ya. Undang-undang pokok kehutanan juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat, tentang hutan adat dan seterusnya. Undang-undang tentang daerah, ya. Undang-undang tentang perkembangan penduduk dan keluarga sejahtera. Bahkan undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 ya. Di pasal 16 dikatakan kepolisian dapat melakukan tindakan berdasarkan hukum yang bertanggung jawab. Nah, di situ ada discretionary power, ada diskresi, kewenangan ya dari aparat kepolisian menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kembali lagi hukum yang hidup di masyarakat. Iya, makanya sekarang banyak kasus-kasus yang akhirnya diselesaikan secara hukum adat oleh polisi, diakui gitu. Bahkan mereka memberi kesempatan ke masyarakat bisa selesai hukum adat udah. Dan itu memang kita dorong ya dulu. Pertama awal-awalnya pihak kepolisian menganggap enggak boleh yang berlaku harus hukum positif, walaupun tadi kan pemahaman hukum positifnya keliru, karena menganggap hukum positif hanya hukum tertulis ya. Nah, kemudian ya kami sampaikan bahwa kalau semua kasus itu harus ditangani kepolisian, ya mampu nggak polisi menangani 24 jam berapa banyak dengan kasus jumlah yang tidak banyak kan? Oleh karena itu maka dengan diselesaikan cara hukum adat setempat itu sangat membantu dan sekarang malah banyak digunakan. Nah, itulah yang apalagi kasus-kasus yang ringan kan? Maka sekarang lahir yang namanya RJ itu kan? Restoratif Justice. Restoratif Justice itu sebenarnya sudah melihat bahwa hukum adat lebih efektif kan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak semua harus diselesaikan melalui peradilan negeri kita gitu. Itu sebenarnya restoratif justice itu sebenarnya menurut saya sudah mengadopsi penyelesaian menurut living law tadi kan, hukum kebiasaan atau hukum adat. Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP itu sudah memasukkan itu, dan ini juga menambah deretan peraturan perundangan yang mengakui hukum adat. Nah walaupun pertama ya masyarakat adat kita belum memahami itu. Jangankan di tingkat level mereka yang di daerah, di level yang masyarakat adat yang pendidikan pun yang bukan orang hukum banyak belum tahu bahwa ada pengakuan ya dari KUHP tentang hukum adat, bahwa juga dalam kasus tertentu harus perhatikan juga kan hukum yang hidup, hukum adat itu. Nah ya kita berterima kasih lah tentang itu, tapi satu sisi dalam prakteknya nanti karena sampai hari ini kita belum mendapatkan mekanisme atau pola seperti apa bagaimana penerapannya apakah hakim itu akan mengadili aturan adat yang notabene mungkin hakimnya harus belajar hukum adat dulu kan. Sementara di Indonesia juga kan banyak hukum adat yang berbeda antar suku-suku. Hukum adatnya mana yang digunakan? Apakah kita menggunakan prinsip teritorialitas atau prinsip personalitas kan? Atau apakah nanti akan dibentuk peradilan adat tersendiri yang disahkan di SK negara? Ada hakim-hakim adat yang memang juga dibentuk, disahkan oleh peradilan formal kan, peradilan negeri misalnya, sehingga nanti kalau ada kasus-kasus itu mereka yang akan menentukan hukum adatnya, menyelesaikannya gitu. Atau apakah menggunakan perangkat sudah ada? Nah kalau perangkat sudah ada, kami mengatakan kami siap. Kami sudah di masyarakat kita sudah ada sistem peradilan adat yang berlaku. Nah tinggal kalau negara mau, pemerintah mau, ya itu saja digunakan, diperkuat kan, administrasinya, terus personilnya, dan macam, sehingga
menjadi subbagian dari peradilan formal, subbagian dari criminal justice system misalnya kan, gitu. Bagian ya dari criminal justice system. Nah, mungkin menjelang pertanyaan terakhir Pak, hal yang ingin saya garis bawahi ialah potensi implementasinya aturan ini nanti ke depannya, apakah memberi respon yang baik, positif kepada masyarakat, Pak? Menurut saya ya baiklah, ya karena kalau kita lihat itu di tujuan pemidanaan misalnya di pasal 51 itu dikatakan salah satunya menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, ya kan? Serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Itu kan tujuan hukum adat itu. Tujuan hukum adat. Ya kan, udah diakomodir kan. Ya. Kalau kemudian juga di pasal 66 dikatakan pidana tambahan ya. Salah satunya pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, itu yang perlu dirumuskan. Ya. Adat setempat yang mana, siapa yang menentukan adat itu, yang bagaimana adat itu yang harus nanti mungkin ya kerjasama dengan masyarakat adat setempat yang ada. Kemudian karena aparat penegak hukum kita mungkin tidak memahami adat setempat, nah ya harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat yang ada. Kami ada siap saja untuk berkolaborasi dengan peradilan negeri, dengan Mahkamah Agung atau mungkin dengan kejaksaan dalam menentukan apa yang disebut dengan adat setempat itu kan. Kan salah satunya misalnya pasal 6 pidana tambahan juga berupa pemenuhan kewajiban adat setempat ya. Nah, kewajiban adatnya bagaimana itu yang harus kita rumuskan bersama gitu. Ini menjadi peluang yang bagus sebenarnya Pak ya untuk melihat sebenarnya masyarakat adat ini bisa juga mengambil peran nih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, terakhir Pak sebelum menutup bincang-bincang kita pada siang hari ini, saya mau nanya satu Pak. Adakah pesan dan kesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan selaku tokoh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat kepada pemerintah ataupun kepada jajaran pengambil kepentingan atau pemangku kepentingan untuk menerapkan hukum adat ini ke depannya? Baik, jadi secara de jure tadi kan saya sampaikan bahwa banyak berbagai peraturan perundangan mulai dari dasar, TAP MPR ya. Bahkan MPR tahun 60 itu mengamanatkan bahwa hukum adat itu menjadi sumber hukum kita. Artinya hukum nasional kita yang tadi dikatakan hukum formal itu sebaiknya memang berlandaskan pada hukum adat. Artinya memang hukum yang lahir dari budaya Indonesia. Kalau saya katakan hukum yang Indonesianis gitu kan. Nah, itu udah di TAP MPR tahun 60, saya lupa nomor berapa gitu ya. Dikatakan seperti itu. Nah, ya kita berharap pemerintah juga mengapresiasi, mengakui ya hukum adat yang ada sebagai bagian dari hukum nasional kita. Karena itu tadi ya dalam prakteknya sudah ikut membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus ya dengan cepat, murah, biaya murah kan, kita nggak harus bayar pengacara, nggak berlama-lama, sederhana, lalu mengembalikan keseimbangan tadi, memulihkan ketenangan, kedamaian dan semacam. Kan intinya kita kan bagaimana hidup itu tentram damai kan. Nggak ada orang melakukan tindak pidana. Itu kan intinya itu. Tapi kalau pelaku tindak pidana hanya di penjara kemudian dia jadi residivis lagi, apa artinya kan? Nah, artinya lebih cocok kalau model pelaksanaan seperti hukum adat yang tadi mengembalikan keseimbangan itu gitu. Nah, jadi jangan lagi ada kesan bahwa hukum adat itu dualisme hukum dan semacam ya, padahal sebenarnya itu subbagian lah, saya katakan subbagian dari hukum sistem hukum kita. Kemudian kalau pidana ya criminal justice system kita, subbagian dari itu, sehingga kalau itu kemudian diakomodir
diakui dan digunakan, itu akan sangat membantu. Betul. Ya, membantu pada akhirnya kan kita ingin hidup yang tentram damai kan. Ya, setuju. Kalau tindak pidana berkurang kan semua masyarakat merasakan gitu. Rasakan. Jadi ya itu yang kita harapkan ya. Dan selama ini mungkin tidak dianggap gitu oleh pemerintah. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang itu ya secara jure ada, tapi kalau bisa juga secara de facto-nya juga ada nampak bagaimana pemerintah juga menghargai, menghormati hukum adat itu gitu. Jadi jangan hanya di level undang-undang, tapi di level implementasinya tidak ada gitu kan. Sangat luar biasa dan menginspiratif ya pembicaraan kita hari ini, yang bisa kita garis bawahi bahwa ada langkah hukum progresif nih ke depannya yang akan kita kenal dengan berlakunya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peran serta masyarakat juga nanti akan kita lihat bahwa mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam criminal justice system. Terus yang paling penting yang bisa saya tarik sebagai kesimpulan ialah semoga implementasinya bisa berjalan baik ke depannya. Karena balik lagi, yang saya tangkap hukum adat itu kata kuncinya satu. Mereka berusaha untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bersama, baik antara sesama manusia maupun ke manusia dan alam sekitarnya. Mungkin itu Pak, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak sebelum kita tutup kegiatan ini? Saya terima kasih lah atas kesempatan ini ya diberikan ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tentang hukum adat itu. Nah, karena banyak orang yang mungkin merasa alergi katanya atau takut ya. Nggak perlu takut, malah justru sebenarnya sangat membantu dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, itu ya intinya. Oke, baik Pak. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Thaddeus Yus selaku narasumber atau mungkin bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali Pak, mungkin membahas tentang hal yang sama ataupun tentang hal yang berbeda, tapi seputar hukum adat kalau bisa. Oke, bagi teman-teman pemerhati atau penonton atau mungkin sahabat perennial, jangan lupa bantu kita mengembangkan channel YouTube ini dengan melakukan share, like, subscribe, sama komen di link komentar kita supaya kita mendapat insight-insight baru, dan semoga channel YouTube Perennial ini bisa membantu kita menambah hasanah dan cakrawala berpikir kita seputar edukasi, perkuliahan, dan perkembangan ilmu hukum ke depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam Perennial.